Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan sawah menghampar hijau, hiduplah seorang janda tua bernama Maksiti bersama anak sematawayangnya, Rahman. Suaminya telah lama meninggal dunia akibat sakit yang tak mampu mereka obati. Sejak saat itu, Maksiti harus bekerja keras seorang diri untuk menghidupi anaknya. Setiap pagi buta, ia berjalan kaki ke pasar untuk berjualan sayur. Sementara siang harinya, ia masih harus mengerjakan pekerjaan rumah. Sejak kecil, Rahman selalu dimanja oleh ibunya. Apapun yang dia inginkan, Maksiti akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhinya, meskipun itu berarti harus berhemat dan menahan lapar. Asal anakku bahagia, ibu rela berkorban. Itulah yang selalu terlintas dalam benak Maksiti. Namun, kasih sayang yang berlebihan itu justru membuat Rahman tumbuh menjadi anak yang manja, egois, dan tak pernah belajar bersyukur. Ketika anak-anak lain seusianya membantu orang tua mereka di ladang atau membantu berjualan di pasar, Rahman justru lebih sering bermain dan bermalas-malasan. Jika ibunya meminta tolong, ia akan mengeluh atau berpura-pura sakit. Namun, Maksiti tak pernah marah. Ia tetap sabar dan berharap suatu hari nanti, Rahman akan berubah menjadi anak yang bertanggung jawab. Namun, harapan itu perlahan sirna seiring bertambahnya usia Rahman. Semakin besar, semakin sulit ia diatur. Perkataannya mulai kasar, tingkah lakunya semakin tak terkendali. Dan yang lebih menyedihkan, ia mulai melupakan jasa ibunya. Tanpa disadari, kasih sayang yang tulus dari seorang ibu justru telah disia-siakan oleh anak yang dicintainya. Saat Rahman beranjak remaja, sikapnya mulai berubah drastis. Ia tidak lagi menjadi anak yang manja dan bermanja-manja pada ibunya, tetapi justru tumbuh menjadi pribadi yang keras kepala dan mudah marah. Jika dulu ia masih mau membantu Maksiti meskipun dengan sedikit keluhan, kini ia sama sekali tak peduli. Setiap kali ibunya meminta bantuan, ia selalu mencari alasan untuk menghindar. "Rahman nak, tolong angkatkan dagangan ibu ke pasar ya," pinta Maksiti suatu pagi dengan lembut. Rahman yang masih mengantuk hanya mendengus kesal. "Ah, ibu saja yang bawa. Aku masih ngantuk, jangan ganggu," katanya sambil menarik selimutnya lebih erat. Maksiti hanya bisa menghela napas panjang. Dengan tubuh renta dan tenaga yang kian menurun, ia terpaksa memikul sendiri dagangannya menuju pasar. Ia tak pernah marah ataupun mengeluh. Baginya, selama anaknya masih bisa hidup dengan nyaman, semua itu tak masalah. Namun, tanpa disadari, sikap Rahman semakin lama semakin menjadi-jadi. Selain malas, Rahman juga mulai sering berkumpul dengan anak-anak nakal di desa. Mereka sering menghabiskan waktu dengan berjudi, balapan liar, dan mengganggu penduduk sekitar. Maksiti mulai khawatir dengan pergaulan anaknya, tetapi setiap kali ia menasihati, Rahman justru membentaknya. "Ibu ini cerewet sekali, sudah tua, diam saja di rumah. Jangan ikut campur urusan anak muda," bentaknya suatu hari ketika Maksiti menegurnya karena pulang larut malam. Setiap kali Maksiti menasihatinya, Rahman menganggap ibunya hanya menghalangi kesenangannya. Hatinya yang dulu lembut perlahan menjadi keras. Ia mulai merasa bahwa ibunya hanyalah beban dalam hidupnya. Seorang wanita tua yang tidak mengerti apa-apa tentang keinginan dan kebahagiaannya. Namun, Maksiti tetap bersabar. Ia percaya setiap anak pasti akan kembali ke jalan yang benar jika diberi waktu. Sayangnya, ia tak menyadari bahwa Rahman telah berubah terlalu jauh hingga suatu hari, batas kesabaran itu diuji dengan cara yang mengerikan. Suatu hari, di tengah teriknya matahari, Rahman pulang ke rumah dengan wajah penuh amarah. Siang itu, ia baru saja melihat salah satu temannya mengendarai sepeda motor baru yang mengilap. Temannya itu dengan bangga memamerkan motornya di depan banyak orang, membuat Rahman merasa rendah diri. Ia tak terima jika hanya menjadi satu-satunya anak di lingkungannya yang tidak memiliki motor.
Dalam pikirannya, hanya orang miskin dan tidak beruntung yang tidak bisa memilikinya. Setibanya di rumah, Rahman langsung masuk ke dalam dan melihat ibunya yang sedang menata dagangan di dapur. Tanpa menunggu lama, ia pun mengutarakan keinginannya. "Ibu, aku mau sepeda motor. Aku sudah besar, masa aku harus terus jalan kaki? Semua temanku sudah punya motor," katanya dengan nada tinggi. Maksiti yang sedang sibuk memilah-milah sayur terkejut dengan permintaan anaknya. Ia menoleh dan menatap Rahman dengan lembut. "Nah, ibu tahu kau ingin motor, tapi dari mana kita punya uang untuk membelinya? Ibu hanya seorang pedagang sayur. Untuk makan sehari-hari saja kita harus berhemat," ucapnya pelan, mencoba menjelaskan dengan sabar. Namun jawaban itu membuat Rahman semakin marah. Ia menggebrak meja hingga beberapa sayuran berjatuhan ke lantai. "Ibu selalu bilang tidak ada uang. Aku bosan hidup miskin seperti ini. Kalau ibu sayang padaku, ibu pasti bisa mencari cara untuk membelikannya," bentaknya tanpa rasa hormat. Maksiti terdiam. Hatinya terasa pedih mendengar ucapan anak yang selama ini ia besarkan dengan penuh kasih sayang. Ia menghela napas panjang dan mencoba menenangkan diri. "Sabar, nak. Jika Allah mengizinkan dan ada rezeki, insya Allah ibu akan membelikanmu motor. Tapi untuk saat ini, bersabarlah dulu, ya," ujarnya penuh harap. Rahman menggerutu dan menendang kursi di dekatnya. "Aku tidak butuh janji kosong, Bu. Aku mau motor sekarang juga," katanya kasar. Lalu pergi meninggalkan ibunya tanpa menghiraukan raut wajah sedih Maksiti. Sejak hari itu, Rahman semakin membenci ibunya. Ia merasa Maksiti sengaja menahannya dalam kemiskinan. Ia tidak sadar bahwa selama ini ibunya telah berkorban banyak demi kebahagiaannya. Kebenciannya semakin dalam, hingga akhirnya ia melakukan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu langit tampak gelap tanpa bintang. Angin berhembus dingin seakan memberi pertanda buruk. Di dalam rumah kecil yang hanya diterangi lampu minyak, Maksiti tengah menunaikan syalat Isya. Suaranya bergetar lirih saat membaca ayat-ayat suci, mengadu kepada Allah agar anaknya diberi hidayah dan kembali ke jalan yang benar. Air matanya menetes perlahan, membasahi sajadah lusuh yang telah bertahun-tahun menemaninya berdoa. Di luar rumah, Rahman pulang dengan langkah berat. Wajahnya masih dipenuhi amarah setelah bertengkar dengan teman-temannya. Ia merasa semakin terhina karena diejek sebagai anak miskin yang tidak punya motor. Dadanya bergemuruh seakan bara api menyala di dalamnya. Setibanya di rumah, ia melihat ibunya yang sedang khusyuk bersujud. Rasa marah dan frustrasi yang selama ini dipendamnya meledak begitu saja. Tanpa berpikir panjang, Rahman mendekati ibunya dengan langkah kasar. Matanya menyala penuh kebencian. Saat Maksiti masih dalam posisi sujud, ia langsung menendang tubuh renta itu dengan keras. "Ibu tua tak berguna, aku muak hidup seperti ini," teriaknya lantang. Tubuh Maksiti terhuyung ke depan, kepalanya hampir membentur lantai. Namun ia tak segera bangkit. Dalam hatinya, ia masih berusaha menenangkan diri. Rasa sakit di tubuhnya tak sebanding dengan luka di hatinya. Anak yang selama ini ia besarkan dengan penuh cinta, kini tega menyakitinya bahkan saat ia sedang beribadah. Dengan suara bergetar, Maksiti akhirnya berkata lirih, "Ya Allah, jika ini ujianmu, aku ikhlas. Namun jika anakku sudah terlalu jauh dari jalanmu, tunjukkanlah kuasamu." Rahman terdiam sejenak mendengar ucapan ibunya, tetapi amarahnya masih membara. Ia tidak menyadari bahwa kata-kata ibunya malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang mengerikan. Sebuah kejadian yang akan mengubah takdirnya selamanya. Begitu Maksiti selesai berdoa, suasana di dalam rumah tiba-tiba berubah. Angin kencang bertiup melalui celah-celah jendela, membuat tirai usang berkibar liar. Lampu minyak yang tadi menerangi ruangan mulai berkelap-kelip, lalu redup seakan tertelan kegelapan. Dari luar rumah, suara gemuruh petir menggema di langit malam, disusul kilatan cahaya yang menyilaukan. Rahman terkejut, tubuhnya mendadak menggigil tanpa alasan.
Dari arah jendela, terdengar suara yang bukan berasal dari manusia. Suara itu dalam dan menggema, seolah datang dari alam lain. Wahai anak durhaka, kau telah menzalimi ibumu. Kau telah menyakiti orang yang paling tulus mencintaimu. Maka, sebagai balasannya, kau akan menjalani kehidupan yang hina, sebagaimana hinanya perbuatanmu. Rahman melangkah mundur dengan napas tersengal. Siapa itu? Siapa yang berbicara? Suaranya terdengar gemetar. Namun, tak ada jawaban. Hanya suara angin yang semakin kencang, membuat dedaunan kering berputar-putar di lantai. Tiba-tiba, rasa panas yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Kulitnya terasa seperti terbakar, otot-ototnya berdenyut nyeri. Ia mencengkeram dadanya, mencoba mengendalikan rasa sakit yang menyiksa. Namun penderitaannya baru saja dimulai. Tangan dan kakinya mulai mengecil, mengejang dalam bentuk yang aneh. Rambut di kepalanya rontok, digantikan oleh bulu-bulu kasar yang tumbuh cepat di seluruh tubuhnya. Punggungnya melengkung, wajahnya memanjang, dan jari-jarinya berubah menjadi cakar kecil. Rahman berteriak, tetapi yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara manusia melainkan jeritan melengking seperti seekor monyet. Ibu, tolong aku, apa yang terjadi padaku? Rahman berusaha berbicara, namun suaranya semakin berubah menjadi jeritan binatang. Ia merangkak di lantai, mencoba berdiri, tetapi tubuhnya tak lagi seperti manusia. Maksiti yang masih duduk di sajadahnya menatap kejadian itu dengan mata berkaca-kaca. Hatinya teriris melihat anaknya berubah menjadi makhluk yang hina. Namun, ia tahu bahwa ini adalah teguran dari Allah atas perbuatan keji Rahman. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Rahman, aku sudah memperingatkanmu. Kau telah melewati batas." Rahman meronta-ronta, mencoba mengembalikan wujudnya seperti semula. Namun, kutukan itu telah sempurna. Tubuhnya kini sepenuhnya berubah menjadi seekor monyet berbulu coklat kehitaman. Matanya yang dulu penuh amarah kini dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Ia berusaha berbicara, tetapi satu-satunya suara yang keluar hanyalah lengkingan pilu dari mulut seekor hewan. Maksiti menutup wajahnya dengan tangan, menangis dalam keheningan. Ia tak menyangka anak yang dulu ia besarkan dengan penuh cinta kini telah menerima balasan yang begitu mengerikan. Di luar rumah, angin perlahan mereda, tetapi hati seorang ibu tetap diliputi duka. Rahman yang kini telah berubah menjadi seekor monyet berguling-guling di lantai, meronta dan menjerit dengan suara yang bukan lagi miliknya. Tubuhnya terasa asing, tangannya yang dulu kuat kini menjadi kecil dan dipenuhi bulu kasar. Ia mencoba berdiri, namun keseimbangannya telah hilang. Kakinya kini pendek dan bengkok, lebih cocok untuk melompat daripada berjalan tegak. Matanya membelalak, penuh ketakutan. Ia berlari ke sudut ruangan, mendekati cermin usang yang tergantung di dinding rumah. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat wajahnya dan melihat pantulan dirinya seekor monyet kecil dengan mata penuh kepanikan. Rahman menjerit, tetapi yang keluar hanyalah suara melengking khas binatang. Ia mencakar wajahnya, berharap bisa mengelupas kutukan ini. Namun tak ada yang berubah. "Ibu, tolong aku." Rahman mencoba berbicara, tetapi tak ada satupun kata yang bisa dipahami. Maksiti menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia masih seorang ibu yang tak tega melihat penderitaan anaknya, meskipun Rahman telah berlaku begitu keji kepadanya. Dengan langkah perlahan, Maksiti mendekati Rahman yang masih meronta di lantai. Tangannya yang renta terulur ingin menyentuh anaknya yang kini telah berubah wujud. Namun Rahman, yang telah dipenuhi ketakutan, justru melompat mundur. Insting binatangnya mengambil alih, membuatnya melihat ibunya bukan lagi sebagai seorang manusia yang penuh kasih sayang, melainkan sebagai ancaman. Angin malam bertiup pelan melalui jendela yang terbuka. Rahman merasakan panggilan aneh dari luar rumah. Hutan di pinggir desa seakan memanggilnya, menariknya untuk pergi. Ia tak tahu mengapa.
tetapi tubuhnya bergerak sendiri. Dengan sekali lompatan, ia melompat ke jendela dan berpegangan pada kusennya. "Ibu, aku tidak ingin seperti ini. Aku ingin kembali," jeritnya. Tapi yang terdengar hanyalah suara monyet yang melengking. Air mata mengalir di wajahnya yang kini tertutupi bulu. Ia menatap ibunya untuk terakhir kalinya, seolah meminta maaf. Sebelum akhirnya ia melompat keluar dan menghilang dalam gelapnya malam. Maksiti jatuh terduduk, menangis dalam keheningan. Hanya doa yang bisa ia panjatkan, berharap Allah masih memberikan jalan bagi anaknya untuk menemukan ampunan. Namun, ia tahu, takdir Rahman kini telah berubah, dan ia mungkin tak akan pernah kembali menjadi manusia lagi. Sejak malam itu, Rahman benar-benar menghilang. Tak ada jejaknya di desa, seolah ia telah lenyap di telan kegelapan. Namun, beberapa warga yang pergi ke hutan sering mendengar suara monyet melengking pilu di tengah pepohonan. Beberapa kali, ada yang mengaku melihat seekor monyet dengan mata penuh kesedihan duduk di dahan tinggi, memandang ke arah desa seolah ingin pulang, tetapi tak bisa. Maksiti masih sering duduk di beranda rumahnya, menatap ke kejauhan dengan mata yang basah. Setiap malam, ia berdoa, berharap anaknya bisa menemukan jalan untuk bertobat. Meskipun ia tahu bahwa keajaiban itu mungkin tak akan pernah datang. Hatinya sebagai ibu masih merindukan Rahman, meskipun anak itu telah menyakitinya begitu dalam. Sementara itu, Rahman yang kini hidup sebagai seekor monyet harus menghadapi kenyataan pahit. Hidup di hutan bukanlah hal yang mudah. Ia tak lagi bisa berbicara, tak bisa meminta makanan, dan harus bertahan di antara binatang liar yang tak mengenalnya. Awalnya, ia mencoba mendekati manusia, berharap ada yang mengenalinya dan bisa menolongnya. Namun setiap kali ia mendekati desa, warga justru mengusirnya dengan lemparan batu dan kayu. "Pergi, monyet jelek. Jangan ambil makanan kami," teriak seorang petani ketika melihat Rahman mengais sisa makanan di ladangnya. Rahman hanya bisa menjerit kesakitan dan melompat pergi. Hatinya semakin hancur. Dulu, ia adalah manusia yang berjalan dengan penuh keangkuhan di desa, tetapi kini ia bahkan tak dianggap lebih dari seekor binatang pengganggu. Malam-malamnya dipenuhi rasa lapar dan kesepian. Ia sering duduk di tepi sungai, menatap pantulan dirinya yang kini bukan lagi seorang pemuda gagah, melainkan seekor monyet kecil yang kumuh dan menyedihkan. Setiap melihat bayangan itu, ia menangis tanpa suara. Hatinya penuh penyesalan, namun semuanya sudah terlambat. Seandainya aku bisa kembali, seandainya aku tidak menyakiti ibuku. Namun, takdir tak bisa diubah. Ia harus menjalani sisa hidupnya dalam wujud yang hina, sebagai hukuman atas kedurhakaannya. Kini, ia benar-benar sendiri, terperangkap dalam tubuh yang bukan miliknya, dan terasing di dunia yang dulu ia anggap rendah. Hari-hari berlalu, tetapi Maksiti tetap setia menanti anaknya. Setiap pagi, ia duduk di beranda rumah, menatap ke arah hutan dengan penuh harap. Setiap malam, ia berdoa dengan air mata yang tak kunjung kering. Dalam sujudnya, ia memohon ampunan untuk anaknya, meskipun Rahman telah berlaku durhaka kepadanya. "Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Jika masih ada kesempatan bagi anakku untuk kembali, tunjukkanlah jalannya. Jika ia harus menjalani hukuman ini, berikanlah dia ketenangan dan perlindungan-Mu." Bisiknya dalam doa. Di tengah kesunyian malam, seekor monyet kecil duduk di atas pohon tinggi, mengamati rumah sederhana di pinggir desa. Monyet itu tidak seperti monyet-monyet lain yang bermain dan berlarian dengan riang. Ia hanya duduk diam, memandang dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia masih merasa seperti manusia, masih merindukan pelukan hangat ibunya, masih ingin berlutut dan meminta maaf. Namun, setiap kali ia mendekati desa, ia hanya bisa melihat ibunya dari kejauhan. Ia ingin berlari menghampirinya, ingin menangis di pangkuannya dan berkata, "Ibu, maafkan aku.
tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah jeritan binatang yang tak bisa dipahami. Malam itu Rahman mencoba sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak berubah menjadi monyet. Dengan hati yang penuh harapan, ia mendekat ke rumah ibunya, berjinjit di antara pepohonan agar tak terlihat oleh penduduk desa. Ia duduk di pagar kayu yang mengelilingi rumahnya dulu, menatap ke dalam dengan perasaan campur aduk. Di dalam rumah, Mak Siti masih berada di atas sajadahnya, menengadahkan tangan dalam doa panjang. Entah bagaimana, seolah hatinya bisa merasakan kehadiran Rahman. Ia menoleh ke jendela dan melihat siluet seekor monyet kecil yang duduk diam di pagar, menatapnya dengan mata penuh kesedihan. Mak Siti terdiam, hatinya bergetar. Ia tahu, itu bukan monyet biasa. Dengan suara lembut, ia berbisik, "Rahman." Monyet kecil itu tersentak, matanya semakin berkaca-kaca. Ia ingin menjawab, tetapi suara manusia sudah lama hilang darinya. Yang bisa ia lakukan hanyalah menundukkan kepala, meneteskan air mata, dan menyesali semua perbuatannya. Mak Siti bangkit perlahan, berjalan mendekati jendela dengan hati-hati. Ia menatap makhluk itu dengan penuh kasih sayang. "Nak, jika engkau bisa mendengar suara ibumu, ketahuilah, ibu selalu memaafkanmu," katanya pelan. Mendengar itu, Rahman tak bisa lagi menahan tangisnya. Ia menjerit pilu, sebuah jeritan panjang yang menggema di tengah malam. Ia ingin memeluk ibunya, ingin meminta maaf dengan segenap hatinya. Namun, tubuhnya tak lagi memungkinkannya untuk melakukannya. Dalam sekejap, ia berlari kembali ke hutan, menghilang dalam gelapnya pepohonan. Namun, kali ini, ia membawa sesuatu yang baru, karena ia tahu bahwa ibunya telah memaafkannya. Meski hidupnya tak akan pernah sama lagi, setidaknya hatinya kini sedikit lebih ringan. Di dalam rumah, Mak Siti meneteskan air mata, lalu kembali berdoa. Hanya satu yang ia harapkan agar anaknya menemukan kedamaian, walau dalam wujud apapun ia kini berada.